Shalom. Selamat malam teman-teman terkasih. Shalom. Lambaikan tanganmu. Siap untuk memuji Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Mari setiap kita yang ada di rumah, kita percaya malam hari ini, setiap kita mau memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab kita percaya Allah kita yang luar biasa, Dia Allah yang bertahta atas setiap pujian kita, amin. Amin. Mari saat ini kita mau terus mengingat kasih Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang sungguh mengasihi kita, amin. Amin. Kita mau menari buat Tuhan, sebab sungguh besar kasih-Nya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur Katakan hidupku. kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, Selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari. Yes. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebentar, saya masih melihat wajah-wajah di rumah yang masih belum ceria. Saat ini berikan dong icon heart, begitu ya. Klik tombol heart. Kita mau nyatakan bahwa kasih Allah sungguh hadir bagi setiap kita, amin. Amin. Dan kita mau bersuka cita. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. 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 Sebab sungguh Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang setia bagi kita. Bersama katakan, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. seumur Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi kita mau nyatakan kasih Allah. Kasih Allah Tak berkesudahan, Katakan selalu baru. selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. seumur hidup. Kami mau bersuka cita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Kita mau Dia terus menyanyi buat Sang Allah kita yang Raja. hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita mau menyanyi bagi Nyanyi Tuhan. bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Bersama katakan Selamanya. haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Benar Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh setia bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Bila malam hari ini, Engkau yang memberikan kerinduan bagi setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bawa setiap hati kami bagi Engkau, sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Dan Engkau Allah yang sungguh merindukan setiap kami anak-anak-Mu.
Amin Tuhan Yesus. untuk senantiasa bersekutu di dalam Engkau. Yes Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang persiapkan hati kami. Hati kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau malam hari ini. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bawa hati kami. Setiap pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Benar Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Kami percaya Kau setia bagi kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami percaya bahwa setiap kasih-Mu dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Bersama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami percaya bahwa setiap kasih-Mu Tuhan dan setia-Mu tak pernah lalu Yes Lord Jesus di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, mari saat ini kita mau pejamkan mata sejenak. Kita mau mengingat bahwa setiap kasih setia Tuhan, bila sampai hari ini kita boleh ada, kita terus boleh melayani Tuhan, kita terus boleh bersekutu dengannya. Kita percaya semua karena kasih Tuhan, amin. 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 Kita percaya Allah yang luar biasa, Dia Allah yang setia. Yes. Dia Allah yang selalu menantikan setiap anak-anaknya untuk senantiasa bersyukur, senantiasa memuji nama-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kita percaya kasih setianya, kasih dan setianya tak pernah layu di hidupku. Angkat tanganmu, nyatakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis Di hidup sungguh lebih tinggi Tuhan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Akan habis. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Terus kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Segenap hati katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terus kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima Terus kasih, nyatakan Yesus. terima kasih buat setiap kasih-Nya, Buat buat setiap pertolongannya, buat setiap kebaikannya. Nyatakan syukurmu. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, tiada Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih. buat segala kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan, kami bersyukur bila kami melihat segala ciptaan-Mu Tuhan. Begitu luasnya samudra, begitu tingginya cakrawala Tuhan. Kami melihat bahwa kasih setia-Mu tidak berujung bagi setiap kami. Sering kami tidak setia di dalam Engkau, tapi kami malam hari ini mau menyadari Tuhan bahwa kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kau menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Tunjukkan Kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang begitu mulia bagi setiap kami. Bapa, Kau setia. Segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Berapa banyak tempat di rumah masing-masing yang menyadari bahwa Allah kita Allah yang setia. Lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Kita percaya karya Tuhan begitu nyata bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita terus mau memuji Dia, kita mau meninggikan namanya. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Bersama kita mau memuji Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Katakan besar cinta-Mu nyata. Besar cinta-Mu nyata. Katakan dari generasi ke generasi. kami percaya Kau angkat sakit kami. Kau angkat sakitku. Engkau angkat setiap beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat Baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekarang mari kita mau nyatakan terus bahwa karya Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Amin. Sebab Dia sungguh Allah kita yang baik. Bukti karya-Mu nyata. Katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Kami percaya cinta-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke Generasi. Engkau yang angkat setiap sakit kami Tuhan. Kau angkat sakitku. Engkau angkat setiap beban hidup kami. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat Baik. sebab Dia Allah kita yang dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Segenap iman katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus Yes Lord. sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita bertepuk tangan bersama katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dia sangat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Sebab Engkau amat dahsyat bagi setiap kita. Oh, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Segenap imanmu nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat
dahsyat, teramat dahsyat. Segenap iman nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami percaya Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, Engkau dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kami bawa hati kami saat ini Tuhan. Hati kami yang terus mau menyatakan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang baik. Kuasa-Mu melingkupi setiap hati kami Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Thank you Lord Jesus. Bawa hatimu nyatakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Ini hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami percaya. Kami bawa hati kami menyembah Engkau. Yes, Lord. Oh, Kau Allah yang setia, Kau mulia. Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa balas segala kebaikan-Mu? Hidupku Segenap hatiku kami sembahkan. menyembah-Mu Yesus. Thank you
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap iman katakan, dengan apa ku balas segala kebaikanmu. ini hidupku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur, kami Kami sembah Kau Tuhan, Allah kami yang hidup, layak kami tinggikan. Syikiara balabara masa, besar kasih setiamu. Syikiara balabara masa, sembahkan, layak kami tinggikan, layak kami sembah. Biara bara masa, syikiara balabara masa, syikiara balabara masa, Jesus. Syikiara balabara masa, Kau sembah Tuhan. Ku naikkan pujianku bagi Kau Allah yang setia. Syikiara balabara masa, Jesus. Engkau sungguh hidup, Engkau Allah yang setia. Kau ku sembah. Syikiara balabara masa, syikiara balabara masa, syikiara balabara masa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik atas setiap kehidupan kami. Benar Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, di saat hati kami boleh menyembah Engkau, Yes.
Kuasa-Mu boleh melawat setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus telah memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu yang haus akan Engkau. Amin Tuhan Yesus. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, Ya Tuhan Yesus. akan Kau mampukan juga Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Saat ini kami mau bawa hamba-Mu Tuhan, Ko Steve, yang boleh Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Yes Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini kuasa-Mu melingkupi anak-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh Kau nyatakan bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau persembahkan setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami, hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, Ko Steve, silakan. Teman-teman yang ada di Bali, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kalau kita boleh hadir di sini semuanya karena berkat dan karunia dari Tuhan. Kalau malam hari ini saya diminta untuk melayani teman-teman yang ada di Bali, walaupun minggu lalu sebetulnya, 2 hari yang lalu sebetulnya saya baru pulang dari Bali. Jadi ya masih ada bau-bau Balinya lah, ya kan? Walaupun yang dibawa kemarin dari Bali sudah habis semua gitu ternyata. Kurang ternyata yang dibawa pulang ke rumah 1 hari, 2 hari ternyata sudah selesai. Baik, saudara-saudara terkasih sekalian, pada malam hari ini saya dapat kebagian untuk membahas firman Tuhan yang akan kita dengar di misa hari Minggu besok ini. Bacaannya menurut saya luar biasa karena kok pas dengan keadaan kita sekarang, apalagi kalau berita-berita dalam beberapa hari ini cukup ya apa yang namanya ya, kembali lagi menegangkan. Angka-angka COVID yang di Jakarta, di Jawa Tengah mulai naik gitu ya. Jadi rasanya beritanya ini kok bukan makin lama makin membaik, kok malah lagi naik lagi gitu deh. Tapi hari ini firman Tuhan, saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat bagi setiap daripada kita yang mendengarkan. Kita bagaimana mau melihat kenapa ini bisa terjadi, apa maksudnya. Makanya temanya hari ini kita akan bahas mengenai kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kalau kita ngomong mengenai kuasa, kita ngomong kedaulatan, kalau kita mau ngeliat seseorang itu bagaimana dia semakin bisa benar-benar berkuasa, bagaimana bisa menunjukkan kekuasaannya, maka identik sekali dengan suatu keadaan di mana ada permasalahan. Gak akan ada mungkin suasana tenang-tenang saja bisa berkelihatan dia berkuasa, gak akan kelihatan. Dia akan berkuasa kalau dia bisa menaklukkan. Kalau orang bilang, wah rajanya ini tuh berkuasa, rajanya ini hebat. Kenapa? Karena dia bisa menaklukkan sekian banyak musuh-musuhnya, wilayahnya makin besar dan segala macamnya. Kekuasaannya dia makin besar karena ada power dia dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada sebuah krisis yang bisa dia selesaikan. Maka kuasa itu bisa kelihatan. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai kuasa dan kedaulatan Tuhan. Banyak daripada kita pasti pernah ngalamin yang namanya permasalahan. Tapi permasalahannya apakah kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam permasalahan kita? Atau kita malah ngeblame Tuhan, malah nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Saya sudah pelayanan, saya sudah ikut Engkau, saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya sudah aktif pelayanan, saya sudah doa selantiasa, misa nggak pernah bolong. Kalau misa online saya mulai Sabtu, Minggu, misa pertama, kedua, ketiga saya ikutin semua. Mulai misa yang ada di parokinya saya sendiri sampai dengan parokinya orang lain di kota lain, bahkan di negara lain saya ikut. Tapi kenapa kok permasalahan ada? Hari ini kita akan lihat dari bacaan yang pertama dari Ayub. Saya minta teman-teman yang ada di Zoom ini, kita boleh baca bersama-sama dalam, karena saya rasa kalau Anda berdua Anda bisa
ajak teman Anda untuk membaca bersama-sama. Kalau Anda sendirian, tetap katakan dengan lantang. Karena firman Tuhan itu kalau kita katakan, itu akan kita dengar, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ayub bab 38, ayat yang pertama, lalu dilanjutkan 8 sampai dengan 11. Ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita baca sama-sama ya. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Ayat yang ke-8. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayat ke-9. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ayat yang ke-10. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ayat ke-11. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disitulah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara, teman-teman semuanya, kalau ngelihat ayat ini mungkin kita bingung, ini ngomong apa sih gitu loh. Kok ngomongnya nggak sesuai nalar, kita bingung ini ngomong apa gitu. Tuhan ngomong sama Ayub tuh ngomong tentang apa? Saudara, kalau kita lihat dulu di ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Satu keadaan dulu yang harus kita pahami, bahwa dari konteks bacaan pertama ini, itu ada suatu keadaan di mana Ayub sedang mengalami sebuah badai. Dan Tuhan menjawab dari dalam badainya itu. Dari badai yang dialami oleh Ayub. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, saudara-saudara semua sudah tahu siapa si Ayub. Sekilas saya akan ngomong. Kalau dari ayat yang bab pertama sampai dengan yang di akhirnya, itu menceritakan tentang seorang Ayub. Siapa Ayub itu? Ayub adalah orang yang hidupnya sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Di mata Tuhan, di mata Allah, dia adalah makhluk yang, kalau boleh diomong, adalah makhluk yang sempurna. Jadi dia benar-benar hidupnya takut akan Tuhan. Dia benar-benar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga seluruh aspek kehidupan dari Ayub itu benar-benar diberkati. Mulai dari keluarganya, mulai dari pekerjaannya, ternaknya, kambing, domba, luas tanahnya. Wah, sudah pokoknya ini adalah sultannya di atas sultan. Kalau orang sekarang bilang, oh ini sultan A, sultan B. Ini ada sultan di atas sultan pada zaman dulu. Ini udah terkenal sekali. Tetapi pada suatu saat iblis ngomong sama si Tuhan, gue mau nguji tuh si Sultan Ayub, dia bilang. Gue mau lihat dia, kalau gue kasih dia cobaan, dia masih setia sama kamu enggak? Tuhan tahu bahwa Ayub tuh setianya sama luar biasa. Maka dia bilang, silakan, diizinkan oleh Tuhan ada badai dalam kehidupan Ayub. Dan luar biasa saudara, badai yang dialami oleh Ayub itu badainya tuh enggak tanggung-tanggung. Mungkin kalau kita seringkali, waduh aku dapat permasalahan. Permasalahanmu apa? Kesehatan. Tok. Permasalahanmu apa? Permasalahannya di dalam pekerjaan. Tok. Tapi kalau yang namanya Ayub, badainya luar biasa, paket lengkap, komplit. Karena dia mungkin sultan yang paling lengkap, maka dikasih lengkap. Mulai dari anaknya satu persatu meninggal. Mati gara-gara ada yang kebakaran, ada yang macam-macam. Ya. Anaknya hilang, meninggal semuanya. 3 anaknya meninggal semuanya. Lalu dia semua pekerjaannya, ternaknya, kambing domba, semuanya mati juga. Ya kan? Lalu kekayaannya semua habis. Belum cukup sampai situ, kesehatannya dia juga dihantam. Jadi lengkap, paket lengkap, semua jasmani rohani semuanya kena badai. Tapi apa yang terjadi saudara kalau kita ngelihat, ternyata seorang Ayub awal-awal mengalami itu teman-temannya semuanya ngomongin dia, alah kamu, ini Tuhan kamu mana sih, masa diizinkan demikian. Bahkan istrinya pun mulai meragukan. Istrinya mulai bilang, sudah tinggalkan saja Tuhanmu, kenapa kamu dibuat menderita? Tapi pada saat-saat itu Ayub masih bisa dengan tegas mengatakan, melawan setiap perkataan-perkataan yang menyudutkan Tuhannya. Dia tetap percaya bahwa Tuhannya tidak akan meninggalkan dia. Tapi ada saat-saat di mana dia mulai mempertanyakan. Nah, bab 38 ini adalah saat di mana sebelumnya Ayub mulai bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Seorang Ayub yang benar-benar tahu sama Tuhan, percaya, dia pun sempat bimbang. Nah, di saat inilah Tuhan menjawab Ayub dari dalam badainya.
Makanya kalau kita lihat ayatnya, kalau kita mau baca seluruhnya 38:1 sampai dengan 11, ayat kedua, ayat ketiga, keempat semua dilihat. Di situ ditulis terus, dikeluarkan selalu pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan, seakan-akan pertanyaan retorika. Siapakah, siapakah, siapakah? Dan sebetulnya semuanya bisa dijawab oleh Ayub, dan pasti jawabannya cuma satu, ya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu dan Tuhan memberikan pertanyaan itu untuk supaya apa? Supaya Ayub mulai introspeksi, kamu benar-benar masih percaya sama aku enggak? Dan akhirnya kalau kita lihat, Ayub ini punya kemenangan hidupnya. Dia punya anak 3 orang lagi, dan anaknya yang perempuan itu adalah yang paling tercantik di seluruh daerah situ. Benar-benar diberkati, kambing ternak kekayaannya berlipat-lipat kembalinya, rumah tangganya, kesehatannya, kekuasaannya, semuanya bertambah kali lipat. Karena saat dia benar-benar mau percaya. Nah pertanyaannya, ya kan itu Ayub, ya kan? Ayub itu adalah orang yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Dia benar-benar berpegang kepada Tuhan. How about us? Pertanyaannya, permasalahan bukan di sana, saudara. Permasalahan kita nggak akan lihat bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita mau melihat begini, seorang Ayub yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, seorang Ayub yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan bisa adakan badai dalam kehidupan dia. Apalagi kita yang kadang-kadang hidup berkenan kepada Tuhan, yang kadang-kadang hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan, enggak selalu. Lalu kita harus bagaimana? Saudara, badai dalam kehidupan kita mulai dari kita sejak kecil sampai dengan besar nantinya itu enggak akan pernah ada, tidak akan stop, tidak akan berhenti. Enggak ada satu jaminan bahwa ikut dengan Tuhan maka tidak akan ada badai dalam kehidupan kita. Enggak ada, nonsen itu. Enggak ada itu. Badai bisa terjadi di semua orang, baik mereka yang takut akan Tuhan maupun yang tidak takut akan Tuhan. Nah, yang lebih ngeri adalah bagaimana kita yang sudah takut akan Tuhan, jangan endingnya itu malah bukannya kemenangan, bukannya bahwa firman Tuhan ngomong bahwa semua yang aku rencanakan itu adalah rancangan sukacita, semuanya indah pada waktunya. Tapi ternyata kita yang sudah kenal firman Tuhan, endingnya kita bukannya jadi happy ending, malah jadi berantakan. Malah kita meninggalkan Tuhan. Saudara, kita akan belajar sama-sama di dalam bacaan Injilnya. Nah, bacaan Injilnya ini mungkin lebih mengena kepada kita yang sekarang ini. Ya, kalau Ayub kita bilang, waduh ini profilnya terlalu tinggi. Saya cuma mau membandingkan bahwa di bacaan pertama mengatakan bahwa badai itu bisa terjadi di siapapun. Orang yang benar-benar hidupnya berkenan, kudus di hadapan Tuhan pun bisa mengalami badai. Dan bisa terjadi. Jadi tidak pandang bulu. Nah sekarang kita mau belajar dari bacaan Injil. Ya, dalam bacaan Injil kita akan melihat bagaimana kalau badai itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau badai itu bisa terjadi, kenapa itu terjadi? Kita baca sama-sama di dalam Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Sekali lagi baca sama-sama ya, ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu ini mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Demikianlah firman Tuhan. Baik, nah dari Injil ini akan lebih menarik saudara. Kita akan lihat sama-sama ya. Mungkin bisa ditampilkan tadi Ryan ayat yang ke-35. Saya dibantu oleh anak saya yang di belakang, dia ngoperator di pelayanan saya hari ini. Ayat yang ke-35, Markus 4 ayat 35. Nah dikatakan pada hari itu
waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, dari 35 ini kita ngelihat bahwa yang ngajak ke seberang siapa? Yesus. Yesus ngomong, yuk kita ke seberang, ya kan? Ini Yesus ngomong sama, karena ini ceritanya karena banyak murid-murid itu, banyak orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan, ada mujizat dilakukan dari Tuhan, semuanya berbondong-bondong. Karena hari sudah malam, sudah mulai gelap, lalu Yesus ngomong, yuk kita pergi ke seberang. Yang ngajak siapa? Yesus. Nah kita lihat ayat yang ke-36. Ya, kayak 35 ini tadi saya menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Wah, ada PD ini, ada misa ini, kita dengerin firman Tuhan, kita ikutin semuanya. Wah Tuhan, wah aku tahu Tuhan sekarang di pihakku, aku mau ikut sama Tuhan. Aku sudah mengatakan bahwa aku meninggalkan kehidupan lamaku, aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Sudah nih, udah confirm. Nah, ayat 36 kita mau ngeliat. Dikatakan bagaimana? Mereka meninggalkan orang banyak itu. Mereka berarti Yesus sama mereka sama para murid. Meninggalkan orang banyak itu, lalu ngapain? Bertolak dan, ini kata-katanya, dan membawa Yesus berserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah ini sebuah kalimat, sebuah ayat yang luar biasa. Dia ngomong gini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan ngapain? Membawa Yesus. Kalau membawa Yesus, Yesusnya yang jadi leader atau mereka yang jadi leader, pertanyaannya. Saudara, di awal Yesus yang ngomong, yuk kita ke seberang. Tetapi saat mereka mau ke seberang, yang jadi leadernya bukan Yesus, tetapi mereka yang ngomong akhirnya, ya udah, sus ikut gua. Yesusnya yang dibawa ke dalam kapal. Saudara, berapa banyak daripada mungkin pemikiran mereka begini loh. Kan Yesus tukang kayu ngerti apa sama kapal? Perkara nyebrang naik kapal, naik perahu, itu urusannya kita kan nelayan. Untuk nyetir ke kanan, nyetir ke kiri itu urusannya saya. Oh, saya ini ahli bangunan, saya ini ahli sales, saya ini ahli psikologi. Udah, Yesus Yesus bilang, oke, yuk kamu sekarang jadi psikiater ya, kamu jadi dokter ya, kamu jadi sales ya, kamu jadi pedagang ya. Oke. Itu Tuhan sudah ngomong. Tapi saat kita melakukan pekerjaan kita, memulai berkat kita, kamu sekarang berumah tangga ya, kamu saya kasih pasangan hidup ya. Oke Tuhan. Tapi saat menjalankan rumah tangga kita, saat menjalankan pekerjaan kita, profesi kita tidak membiarkan Yesus memimpin kita, tapi kita bawa Yesus. Kenapa? Sus, tenang aja, gua ahlinya. Saya tahu bagaimana cara nyebrang. Saya nelayan, kamu tukang kayu, ngerti apa sih? Kamu kan Yesus Tuhan, kamu kan gak hidup, kamu masa ngerti masalah orang jual menjual. Berapa banyak daripada kita, saat Yesus memberikan kita berkat, tapi waktu kita menjalani berkat tadi, kita tidak membiarkan Yesus memimpin kita, tapi membawa Yesus. Yesusnya dibawa, tapi gak diaktifkan, ya cuma dibawa doang. Ya udah, duduk aja Yesus ya, baik-baik, gue kerja dulu ya. Saudara, saat kita lakukan ini, hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Lihat yang ke-37, ngomongnya apa? Ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, permasalahan ini sedikit kita belajar membayangkan. Yesus bilang, "Ya nyebrang yuk." Para murid bilang, "Ya udah yuk, ikut aku, ya ikut kami Yesus." Jalan. Tiba-tiba datang mengamuk taufan. Ini nelayan loh, ahlinya loh. Mereka bisa ngelihat nggak cuaca? Wah, ini kelihatannya mau mendung nih ya. Wah, kelihatan udah hitam di sana ya. Saya bayangin kenapa saudara? Saya beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Menjangan. Jadi saya naik kapal, saya pergi snorkeling sama anak-anak saya. Datang pagi, habis itu kita makan siang. Lalu habis makan siang, anak-anak saya kepingin masih snorkeling lagi. Tapi dari ujung saya ngelihat, Pak, itu nggak apa-apa ya Pak? Kok awannya kok gelap ya? Oh iya, di daerah sana udah mulai hujan. Saya bilang, kita nggak apa-apa Pak, snorkeling lagi. Oh nggak apa-apa Pak, jalan aja, ya kan? Begitu kita jalan masuk, beneran, baru muter sebentar, itu udah mulai kelihatan makin gelapnya makin datang. Dan begitu gelap, air yang tadi sebetulnya tenang gitu ya, mulai ada gelombang.
kelihatan saudara. Nah permasalahannya kita lihat. Ayat 35 tuh Yesus ngajak, 36 dia bawa Yesus, 37 ngamuk. Masa gak kelihatan? Seorang nelayan harusnya tahu. Saudara, seringkali kita nih waktu kita sertakan Tuhan, kita tuh nggak waspada gitu loh, nggak kelihatan gitu loh, nggak tahu kalau itu ada bahayanya, ada badai di sana. Nah, ini di sini. Kenapa? Karena kita bawa Yesus, kita nggak jadikan Yesus pemimpin kita. Sus, kita mau nyebrang ya, doain kapal kita ya. Sus, kita berangkat sekarang. Ya, yuk kita berdoa. Kita sertakan, kita aktifkan Yesus. Kita bekerja sama dengan Yesus waktu kita melakukan pekerjaan kita. Jangan kita, oh ini ahli kita. Ya, udah duduk aja Yesus. Saudara, seorang nelayan saja yang sudah biasa pergi ngelaut, masa badai dia nggak kelihatan? Ya kan? Jadi jangan kita sombong, jangan kita merasa diri kita hebat, jangan merasa bahwa diri kita tahu apa yang kita kerjakan. No, we need God, we need Jesus. Kita perlu Tuhan, kita perlu sertakan Dia. Apapun, mau bekerja, belajar, studi, mendidik anak, ngomong sama suami, ngomong sama istri, ngomong sama atasan kita, ngomong sama anak buah kita, sertakan Yesus. Sertakan Yesus, jangan pernah kita bawa Dia, tapi biarkan Dia bekerja bersama kita, memimpin kita. Nah kita lihat saudara, saat Yesus dibiarkan duduk, tertidur bahkan, ayat ke-38, dia ngomong gini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, ini yang benar-benar ini yang seringkali kita harus introspeksi. Ini sudah Yesus, guru, disuruh tidur di buritan. Sedangkan kita di depan, benar-benar di depan. Saudara, berapa banyak daripada kita seringkali melupakan Yesus, meninggalkan Yesus di belakang kita. Gak mau ikut, udahlah Yesus biar istirahat dulu lah, karena dia capek kan, seluruh dunia udah nanya dia semua. Masa ngurusin hal kecil-kecil begini aja harus dia? Kesian lah, nanti kalau udah gede baru disertain dia. Kalau tender cuman kerjaan nyari sales, omset cuman 1 juta 2 juta, udahlah jangan cari Yesus lah. Kalau 1-2 M lah kita serahkan Yesus, 10 M apalagi gitu lah. Enggak saudara, 1 juta harus kita sertakan Yesus. Kenapa? Setia pada perkara kecil, maka perkara besar kita pun akan bisa setia. Saat kita mau sertakan Yesus dalam hal yang kecil, waktu kita ada perkara besar, otomatis kita akan selalu gantung sama Dia. Oke. Lalu dikatakan, para murid-murid membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, yang namanya badai, itu gak ada namanya badai itu bikin tenang, gak ada saudara. Sebesar apapun badai itu atau sekecil apapun badai itu pasti akan buat panik. Saya pernah, yang tadi saya lanjutkan tadi, begitu angin mulai datang, saudara, itu yang namanya berenang dari tempat snorkeling mau naik ke kapal, gak tutuk-tutuk kalau orang Surabaya. Gak sampai-sampai, rasanya itu napas sudah habis, berusaha ke tangan kaki mulai dari yang namanya saya gaya bebas sampai gaya punggung. Udah, kok rasanya majunya cuman berapa ya? Enggak beres-beres ya. Sampai akhirnya bisa naik, istri saya bilang, Kak, tadi aku lihat dari atas, kamu tuh ngapain ya? Berenang kok cek suwe nih. Aku bilang, kok gak ero ya, gak ngerasa no. Setengah mati ki dari untuk maju 1 meter. Bahkan jangan 1 meter, 10 cm aja rasanya sudah, aduh ampun. Tadi makan pagi siang tuh semuanya sudah habis tenaganya di itu baru angin. Saya pernah naik kapal juga di Bali lagi gitu ya. Itu yang namanya kapal itu mulai begitu ada ombak sampai kapal mesinnya dimatikan tuh posisi kapal tuh sudah antara miringnya tuh bukan lagi cuman begini doang, benar-benar ke sini. Jadi kalau ada di atas kiri saya bisa ngelihat air di bawah. Kalau saya lagi kapalnya lagi begini saya bisa ngelihat pucuk kapal ada di sana, air ada di sini. Saudara, badai itu enggak akan pernah kelihatan mengenakkan. Pasti gak enak, nyesek. Ya kan, kalau naik kapal itu pasti mabok gitu ya. Saya kemarin dari Bali ke Lombok, puji Tuhan, pulang pergi, anginnya buat reda. Gitu kan. Padahal katanya sebelum saya berangkat diomongin, wah ini anginnya lagi besar, bisa ombaknya lagi besar. Saya tetap berangkat, saya bilang Tuhan tolong sertai saya. Saya naik pesawat rada parno Tuhan kondisi seperti ini, tapi saya harus pergi ke sana. Jadi tolong berkati supaya
kendaraan yang saya pakai, ferry yang saya pakai, itu bisa sampai ke Lombok dengan selamat. Ternyata luar biasa, saudara. Saya nyebrang jam 10 malam, saya sampai di Lombok jam 2:30 pagi. Angin benar-benar tenang, kayak lebih tenang daripada jalan di pakai naik mobil. Saya bisa tidur dari jam sebelum kapal berangkat, saya sudah tidur. Saya baru bangun 1 jam sebelum kapal merapat. Dibiar tenang. Jadi badai tidak akan pernah bisa bikin orang yang enak. Semuanya pasti dibikin gak enak. Bikin apa? Panik, takut pasti. Aduh, kalau ada begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Semua pikiran pasti kemana-mana. Apapun itu. Aduh, nanti anak-anakku mau sekolah di mana ya habis ini ya? Aduh, anak istriku aku kasih makan apa ya? Bagaimana cara aku bayar tagihan ya? Bagaimana cara aku bayar begini ya? Banyak, saudara. Bagaimana aku harus menghidupi anak buahku? Bagaimana harus menghidupi kantorku? Tuhan, bagaimana ini? Banyak. Mulai bingung. Makanya seringkali begitu saat ada badai terjadi, kita mulai ngomong seperti kata-kata muridnya. Karena para murid ngomong begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, para murid melihat setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dia bisa melihat bagaimana kuasanya dan kedaulatannya Tuhan yang terjadi sewaktu dia melakukan pengajaran. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya. Tapi hari ini dia bisa ngomong, "Guru, kamu tuh gak peduli kah kalau kita akan binasa?" Berapa banyak daripada kita pun di saat ngalami yang namanya badai tadi, kita tempatkan Yesus di belakang kita. Begitu ada permasalahan, kita mulai komplain. Lumrah. Para murid juga demikian. "Tuhan, kenapa nih Tuhan? Tuhan, kenapa? Kamu gak peduli tak Tuhan? Kalau aku ngalami ini aku bisa mati Tuhan. Anak-anakku bagaimana Tuhan?" Saudara, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar bagaimana kita mau ngelihat kita mau percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan, gitu, untuk menghadapi masalah kita. Kalau kita sendiri nggak mau sertakan Tuhan, tapi apakah kalau kita tidak sertakan Tuhan, lalu Tuhan bilang, "Tadi sombong, tadi aku mau ke sana, kamu bilang kamu yang bawa aku, ya, sekarang ada masalah, ngomong ke aku, pikiran dewi." Puji Tuhannya, Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli sama kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang sama kita. Saat kita berseru kepada Dia, Dia turun tangan. Kita ayat yang ke-39 dia ngomong, "Ia pun bangun." Langsung, saudara. Begitu dikomplain, kita berseru, Tuhan bangun. Dan apa yang dilakukan? Dia menghardik. Dan akhirnya badai itu tenang. Saudara, kalau kita sertakan Tuhan, Tuhan pasti bantu kita. Tuhan ngetes kita. Tuhan mau melihat, kamu tuh mau jalan sendiri atau kamu mau sama-sama saya. Tuhan cuma minta kita untuk, "Tuhan, aku ada badai. Tuhan, ada pandemi. Tuhan, pekerjaanku bagaimana? Tuhan, tolong pelihara aku Tuhan." Di saat kelihatannya tidak ada jalan keluar, seakan-akan sudah gelap, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita pegang tangan Tuhan, maka kuasa dan kedaulatannya itu akan Dia nyatakan. Dia nyatakan kepada para murid di danau tadi. Dia bilang, "Diam, tenanglah." Tenang badai itu. Ayub juga demikian. Dia berkati. Setelah kehilangan, dia berkati dengan berkali lipat. Karena Ayub mau percaya. Karena para murid mau percaya. Berpegang kepada Dia. Enggak beralih kepada yang lain. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan pikiran sendiri, tidak mengandalkan orang lain, apalagi kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama. Aku nggak tahu, saya nggak tahu ada permasalahan apa di teman-teman yang ada di sana. Kita pasti ngalami badai, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap badai? Kalau kemarin kita sempat membawa Yesus, tidak menjadikan Yesus di depan kita, malam hari ini kita mau ngomong, "Tuhan, aku jalan sama kamu ya di depanku. Bukan aku membawa kamu, tapi aku mau Engkau yang memimpin hidupku. Dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, apapun itu, sertakan Tuhan. Di saat kelihatan mustahil, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar.
Saya mengalami banyak sekali kejadian. Saya banyak sekali mengalami permasalahan, baik dalam pekerjaan. Mostly is in my work, dalam pekerjaan saya. Berapa tahun yang lalu saya ada sebuah proyek yang besar. Saya harus menyelesaikan karena big boss saya bilang, kita akan ambil alih sebuah perusahaan, sebuah bangunan 14 hektar kita ambil. Saya bilang, Pak, saya nggak sanggup Pak kalau sendiri. Saya bilang. Tapi saya bilang kalau bareng-bareng dengan grup Bapak yang lain, yuk kita jalani. Tapi singkat cerita, saya harus jalani sendiri. Saya jalani sendiri, itu perjuangan. Apalagi di tengah-tengah belum selesai beliau meninggal. Waktu beliau meninggal, tinggal saya sendirian dengan anaknya. Saya bilang, Tuhan, kalau kemarin ada bapaknya, kalau ada apa-apa, ada yang bantu menyerah, ada yang bantu mikirin, ada yang bantu carikan solusi. Sekarang nggak ada Tuhan. Setiap hari menjelang mau berakhirnya, orang finance saya bilang, Pak, kita kurang dana untuk memenuhi kewajiban kita. Pak, kita kurang sekian Pak. Ya kalau kurangnya cuma tinggal 50 juta, 100 juta, itu enak gitu ya. Saya tinggal telepon Novianus yang ada di Bali, Nov kurang 50 juta, kirim tagih customer ya Nov, enak saudara. Tapi kalau finance saya bilang, Pak kita kurang 3M, Pak kita kurang 10M. Besok lusa saya harus pelunasan Pak, besok lusa saya harus pelunasan Pak. Saya bilang 10M itu emang kamu pikir di belakang rumah saya ada pohon yang buahnya uang tinggal saya petik. Tapi sekali lagi, hari demi hari saya lalui itu. Saya selalu sertakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya gak mampu Tuhan. I'm nobody. Saya bukan orang yang pinter. Saya bukan orang yang super Tuhan. Tapi kalau kamu kasihkan proyek ini, kamu yang berkati aku dengan pekerjaan ini, tolong Tuhan berikan jalan keluar. Even sampai akhirnya kami selesaikan semua kewajiban kami. Selesai, tidak ada lagi proyek ini selesai, beres dilakukan. Semua orang ngomong sama saya, bagaimana Bapak bisa lakukan? Saya bilang, bukan saya yang lakukan, Tuhan saya yang lakukan. Kalau saya lagi bikin laporan keuangan apa segala, mereka bilang, Bapak bagaimana caranya perusahaan Bapak ini bisa bayar on time, tidak ada terlambat, tidak ada begininya. Saya cuma bilang, saya cuma bisa kasih jawaban ke kamu, yang memampukan cuma salib dan Alkitab saya. Pak, saya nggak bisa pakai alasan ini Pak untuk ngomong ke RIS saya Pak, untuk ke orang bank saya. Ya tapi saya kasih jawaban kamu ya cuman itu, karena saya nggak tahu juga dari mana datangnya uang itu. Setiap kali saya butuhkan dia selalu ada, karena ada salib, ada Alkitab, ada doa, maka keluar. Banyak saudara kejadian-kejadian yang menurut saya sudah nggak ada di depan mata. Yang paling terbaru awal tahun 2020, akhir 2019. Hampir saudara, hampir. Mungkin teman-teman di sini kalau sampai itu kejadian, itu ngelihat tampang saya di Jawa Pos dan media sosial, mass media, bahkan di TV gitu ya. Pakai rompi oranye, sebelah kiri saya Kapolda Jatim, di belakang saya sudah press release, sudah hampir jadi tahanan saudara. Kenapa? Saya nggak tahu kalau ternyata itu ada yang melanggar hukum. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Saat saya mulai bertanya, mencari jawabannya, Tuhan saya harus kemana? Saya cari pertolongan ke lawyer, saya cari ke sini, kok rasanya buntu. Udah nggak ada jalan keluar, saya nggak tahu lagi gitu loh. Mulai satu persatu anak buah saya dipanggil, mintain keterangan. Sampai akhirnya detik di mana bulan Desember saya harus memenuhi panggilan tadi. Saya masih ingat Novianus itu masih ada di Surabaya dan dia telepon, Pak, saya temani Pak ke sana, nggak usah Nov, saya bilang. Biar saya sendiri yang maju ke sana. Jalan ke sana, tapi sebelumnya 1-2 hari sebelumnya istri saya cuma ngomong begini, kamu percaya sama Tuhan. Di sini saatnya kamu benar-benar 100% bergantung sama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kepalamu, bukan dengan kekuatan teman-teman, bukan dengan kekuatan koneksi, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Hari itu saya cuma bisa berseru sama Tuhan. Saya masih ingat 1 hari sebelumnya saya masih pergi dengan mama papa saya. Saya ditelepon sama lawyer saya. Dan dia bilang, kok besok datang saja, ngomong saja apa segala macam, tapi prepare for the worst. Wah, aku bilang, kok ini pengacara kok ngomongnya prepare for the worst. Iya, worstnya apa? Ya tahanan lu. Jangan ngomong prepare for the worst lah, kamu harus jalan keluar gitu loh. Wes pokoknya jalan. Aku jam sekian, kamu gak dampingi aku? Enggak, kamu jalan saja. Aku bilang, kasusku ini kelihatannya besar, tapi kenapa kok aku gak didampingi pengacara, aku harus datang sendiri.
Tuhan ternyata punya rencana, saudara. Jadi saya jalani dari jam 9 saya datang terus sampai jam 3, jam 6 sore saya selesai saya di BAP, dikasih surat tanda tangan berita acara, tolong diperiksa Pak, sudah benar semua pernyataan Bapak, sudah benar. Jalan tanda tangan selesai, Bapak tunggu lagi ya, jam 6, saya jam 5, jam 6, saya datang, saya dikasihkan surat, Pak tolong tanda tangan surat lagi. Di atasnya kop suratnya, surat berita penahanan. Saudara, hari itu secara logika kepala saya sudah gak tahu lagi mau ngomong apa. Hati saya rasanya tiba-tiba dingin. Tapi ada satu yang membuat saya heran. Sewaktu saya diajak ngomong oleh polisinya, saya bisa begitu dengan santai jawab dia. Nggak ada paniknya, walaupun dalam diri ini sudah mulai wah derdek ya. Tapi saya bisa menjawab lagi, ngomong sama dia, malah tak ajak iguyonan. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, kalau ini memang yang harus aku jalani, aku jalani. Tapi kalau tidak Tuhan, Engkau yang akan menjadi pembela aku. Selesai saya berdoa sebentar saja, pengacara saya datang, lalu dia bilang, mohon izin Bapak bawa pulang klien saya. Polisi yang tadi di sekeliling saya, tadi yang nyodorin saya surat untuk penahanan, cuma bisa bengong dan diam. Dia bilang, oh iya, hari itu saya meninggalkan ruang sidik, keluar dari tempat polisi. Oh ternyata singkat ceritanya, Tuhan itu memang Allah yang luar biasa. Setelahnya memang semua rencana Tuhan itu indahnya pada waktunya, nggak ketahuan di awal-awal nggak ketahuan, akhirnya baru kelihatan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Bagaimana dia berperkara, saya nggak pakan panjang kalau saya cerita. Tapi ternyata banyak yang sudah disiapkan oleh Tuhan sebelum-sebelumnya, sehingga membuat kasusnya tempat saya yang seharusnya kasusnya itu ringan, tapi karena mereka memerlukan sesuatu hal untuk bisa dibesarkan, akhirnya bisa untuk dibereskan. Oh iya, ini kita clearkan, selesai, gak ada masalah. Saudara, sekali lagi, badai pasti ada. Saya gak pernah bilang badai pasti tidak akan ada. Tinggal sekarang bagaimana kita yang harus lakukan. 3 hal saudara, sebagai kesimpulan, sebagai penutup daripada malam hari ini. Yang pertama saudara, kita melalui firman ini. Yang pertama, percaya, sadar bahwa badai itu pasti akan ada. Jangan pernah ngomong, waduh Tuhan, kalau boleh badai ini jangan ada sama aku. Saudara, badai pasti ada. Kita siap atau tidak, kita mau persiapkan diri. Jangan kita bawa Yesus, tapi biarkan Yesus memimpin hidup kita. Supaya saat badai itu ada, hal yang kedua apa? Saat badai itu ada, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, dan terlebih kita bisa menerima kuasa Tuhan. Kita bisa melihat saat kita ada badai, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu kesempatan kita melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, badai itu pasti berlalu. Bukan judul lagu, tapi memang badai pasti akan berlalu. Badai tidak akan pernah terus-terusan ada, pasti akan berlalu. Kitanya siap atau tidak. Belajar dari seekor Raja Wali. Raja Wali kononnya kalau dia tahu akan ada badai, dia akan terbang sangat tinggi. Kenapa? Supaya saat ada angin itu ada badai itu ada, dia mulai kepakkan sayapnya, dia mulai mentangkan sayapnya, dan dengan sayapnya itu dia akan terangkat tinggi naik ke atas, sehingga jauh dari badai. Dia tidak masuk ke dalam badai, dan dia akhirnya menunggu sampai badai itu reda, dan dia akan turun kembali. Saudara, kita mau siap, sayap kita harus siap. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Dia, ikut sertakan Tuhan senantiasa. Maka saya percaya, badai apapun itu, kita boleh melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan turun atas kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita mau minta kepada Tuhan agar kiranya Tuhan senantiasa mempersiapkan hati kita untuk senantiasa berada di depan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap firman yang boleh kami dengar. Allah Bapa, kami tahu saat ini mungkin kami menghadapi badai dalam kehidupan kami. Nggak tahu itu mungkin perekonomian kami, nggak tahu itu mungkin kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami. Bapak, malam hari ini kami belajar untuk kami tidak membawa Engkau, tapi kami mau menjadikan Engkau pemimpin kami dalam kehidupan kami. Sehingga saat badai itu ada Engkau yang akan membentengi kami, ada Engkau yang akan memberikan solusi, ada Engkau yang akan menunjukkan kuasa-Mu.
Bapa, kami tahu bahwa sebagai anak-anak-Mu, sebagai ciptaan-Mu yang baru, kami hidup di dalam Engkau. Tetapi mungkin kami seringkali lupa untuk menjadikan Engkau sebagai pemimpin kami. Kami mungkin merasa kami lebih hebat, kami lebih berpengalaman. Tapi kami malam hari ini, kami mau Tuhan untuk senantiasa menjadikan Engkau sebagai pemimpin kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami senantiasa untuk tetap kuat, tetap percaya bahwa seberat apapun badai itu, kami tahu bersama dengan Engkau, kami mampu melalui badai itu. Dan badai itu akan reda. Dan saat badai itu reda, kami bisa melihat bagaimana rencana-Mu itu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu itu benar-benar indah adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap firman ini. Setiap yang kami dengarkan, biarlah itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup kami hari demi hari ke depan Tuhan. Dan kiranya biarkan kami senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang lain juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah sekali lagi semua yang hamba-Mu katakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biar nama-Mu yang akan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa, berkati persekutuan doa ini, setiap pengurusnya, setiap umatnya, agar mereka semua hidup boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi orang-orang di sekitar mereka. Berikan PD ini, persekutuan doa ini, semakin banyak lagi kesempatan untuk orang boleh mengenal Engkau. Memberkati setiap orang-orang sehingga membawa mereka untuk lebih dekat lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan lagi ke tim yang di Bali, silakan. Oke, terima kasih Coach Steve atas firman-Nya yang luar biasa. Dan teman-teman, mulai saat ini kita jangan takut lagi dalam menghadapi badai. Kita percaya saat kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, maka badai pun akan berlalu dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa saat itu. Oke, saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau doa persembahan terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini untuk boleh mengikuti pesan doa malam ini. Kami boleh mendengarkan firman yang sungguh menguatkan kami, menginspirasi kami dan memotivasi kami untuk senantiasa berserah kepada-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya apa yang kami persembahkan ini boleh membantu untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberkati persekutuan doa kami. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman, saya ingin mengundang teman-teman untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Ya, mungkin bagi yang teman-teman yang kameranya masih off, bisa dinyalakan, nggak apa-apa. Kita di sini juga udah keringetan gemeringet gini, tapi kita percaya akan terlihat ganteng dan cantik kok. Oke, masih ada yang tutup kamera? Iya, nggak apa-apa deh. Ya, Chris mungkin bisa nyalakan kamera. Oke, semuanya udah siap dengan gaya masing-masing ya. Nanti kita hitung 1 sampai 3. Ray akan bantu ya. Siap, oke. Mau pertama kita gaya bebas dulu. Gaya bebas dulu ya, oke. 1, 2, 3. Mantap, selanjutnya kita tunjukkan sarange seperti request WL kita malam ini. Siap ya, sarange. 1, 2, 3. Oke, mantap. Cukup? Ada lagi? Oke, sekarang kita mau masuk ke pengumuman kita pada malam hari ini. Multimedia bisa bantu menampilkan. Ya, mana? Nah, oke teman-teman, ini adalah persembahan kasih pada malam hari ini. Seperti biasa ada QR code yang bisa di-scan. Nah, teman-teman jangan bingung, apalagi yang ingin memberi lebih kepada persekutuan doa kita, jangan khawatir, teknologi sudah cukup memfasilitasi, teman-teman bisa men-scan itu. Atau mungkin kalau misalnya bingung dengan scan-scan masih klasik ya kan, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman. Atas nama bendahara kami yang cantik, nanti bisa dipersilakan teman-teman. Selanjutnya,
Oke, jadwal persoalan doa selanjutnya seperti biasa teman-teman, persoalan doa kita masih menggunakan format 1 kali PD, selanjutnya kita akan kombas, kemudian PD lagi. Jadi 1 bulan 2 kali PD, 2 kali kombas. Karena hari ini kita sudah PD, maka minggu depan kita akan jadwal kombas teman-teman. Nah, untuk jadwalnya seperti biasa, sama seperti PD, hari Kamis jam 7:30 malam atau jam 6:30 WIB. Nanti akan di-share linknya lebih lanjut dengan melalui media sosial media kita oleh admin kita. Jadi teman-teman bisa pantau terus, bisa ajak teman-teman yang lain juga, mumpung persoalan doa kita maupun kombas kita masih berbasis online. Jadi tidak ada jarak yang membatasi. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang belum follow akun sosial media kita, bisa mulai follow. Itu PD PKK Yesus Gembala yang Baik, itu ada di Instagram dan di Facebook. Admin kita akan rutin membagikan informasi-informasi seputar PD kita. Selanjutnya, oke, itu jadwal persoalan doa sudah. Selanjutnya, nah kita ada sesuatu yang sangat menggembirakan bagi orang tua di rumah, khususnya masa pandemi ini. Kita ada Kids Ministry, itu setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Nah, Kids Ministry ini apa? Kids Ministry ini adalah suatu wadah yang memfasilitasi anak-anak kita yang akibat pandemi ini jadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, biasanya saat PD kita masih offline, Kids Ministry ini pun tetap ada kok untuk menjaga anak-anak bermain di belakang. Nah, kali ini berhubung masih online, kita putuskan untuk bikin waktu sendiri, wadah sendiri agar anak-anak lebih happy ya kan, dan anak-anak kita pun tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya walaupun melalui media Zoom. Jam 10 pagi atau jam 9 WIB setiap minggu kedua dan keempat. Teman-teman yang mungkin punya keponakan, punya anak ya kan, atau mungkin punya teman anaknya banyak, ya boleh diundang semuanya. Selanjutnya, sudah? Cukup, oke. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Coach Steve atas waktunya untuk membawakan firman di PD kita. Jangan kapok, kita undang lagi ya Coach Steve. Oke, saya kembalikan lagi ke WL kita. Puji nama Tuhan. Berapa banyak setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Kita percaya firman Allah boleh hidup bagi setiap kita. Amin. Mari bersatu, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan kami kerinduan untuk kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, walaupun terbatas di rumah masing-masing. Dan kami bersyukur untuk pewartaan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap kami anak-anak-Mu untuk senantiasa kami memiliki iman Tuhan, di mana kami percaya di dalam setiap pergumulan hidup kami, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa boleh ada berjalan di depan kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan tidak akan pernah takut. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang begitu setia bagi setiap anak-anak yang sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya malam hari ini Engkau memberikan iman yang baru bagi setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa boleh berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah hari lepas hari, Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menuntun langkah hidup kami, untuk hidup kami senantiasa boleh berada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini, kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa ada bagi kami. Engkau memberikan kami sukacita. Engkau memberikan setiap kami pengharapan yang baru akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan segala doa ini kami panjatkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Yesus sebagai Gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya Allah kita, Allah sumber sorak-sorai setiap kita. Amin. Amin. Dia Allah yang begitu setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau ingat kasih Tuhan, bahwa sungguh kasih Tuhan besar atas kita.
Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru Yes Lord. setiap hari. Katakan rahmatnya Rahmatnya pun tak pernah berakhir. seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dalam hati katakan, dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji. puji nama Tuhan. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia nyanyi bagi Dia Sang Raja. Segenap iman katakan, selamanya. puji nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di Kamis depan di dalam Kompas. Tuhan Yesus memberkati. Bye.